Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Fauzan. Lama tak berjumpa. Pada kali ini kita akan belajar bersama, mengais ilmu bersama, mengerjakan tugas bersama. Tugas 6 statistika deskriptif. Tugas ini dikhususkan untuk AL2 angkatan 2018 Politeknik LPTI Bandung. Nah, kenapa dikhususkan? Karena takutnya setiap kelas itu soalnya berbeda. Namun saya juga akan menerangkannya dalam secara umum gitu. Jadi sehingga ilmu-ilmu yang saya terapkan sekarang itu dapat digunakan oleh kalian semua. Tinggal mengimplementasikan rumus-rumus dan tata cara pengerjaannya pada soal yang kalian miliki sendiri gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita langsung aja lanjut ke desktopnya. Oke, ini saya udah masuk ke dalam desktop. Di sini kita dari pertama aja, saya juga akan memberikan tips-tips supaya mempermudah pengerjaan tugas. Kita langsung aja masuk ke LMS-nya, kalian login aja dan tampilannya akan seperti ini. Kita langsung cari statistika deskriptif. Nah, kita lihat di pertemuan 6 ya, soalnya ini tugas 6. Terus kalian bisa lihat juga tugasnya seperti apa. Dan tugasnya itu adalah seperti ini. Ya, tunggu sebentar. Sepertinya sedang loading. Oke, jadi di tugas ini nih sudah muncul. Kalian tinggal download saja dulu. Kalau misalnya kalian ngekopas dari sini langsung, kalian ngeblok dari sini, kita copy CTRL-C, langsung kita paste di sini di Excel. Maka bentuknya akan seperti ini, tidak beraturan ya. Maka dari itu saya akan memberikan tipsnya supaya mudah, karena kalau misalnya kita mengetik satu persatu juga itu berabe ya. Jadi susah juga, ribet juga, lama menguras waktu kita gitu ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Jadi langkah pertama itu kalian download saja dulu PDF-nya. Nah, setelah di-download kita simpan di folder download ya. Nah, kita download di sini, kita save. Kita tunggu sebentar, download sudah selesai. Lalu kalian mengkonvert file PDF tersebut ke Word gitu ya. Kalian mungkin sudah tahu. Bagi yang belum tahu saya juga akan menjelaskannya. Caranya kalian tinggal search aja PDF to Word ya. Sebenarnya banyak sekali situs-situs yang menyediakan fasilitas untuk mengkonvert PDF ke dalam Word. Nah, di sini saya sering menggunakan konversi PDF ke Word dari I Love PDF ya. Kita coba lihat. Nah, dari I Love PDF ini kita tinggal pilih file PDF-nya yang tadi sudah kita download. Dari download lalu kita lihat nih tugas 6. Kita open, kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada nih, sudah langsung dikonversikan aja ke Word ya. Kita konversikan, kita tunggu waktunya. Oke, nah dari sini kita tinggal unduh aja Word-nya. Setelah unduh, nah judulnya juga sama ya. Oke, setelah kalian mengunduh file dari Word-nya, kita kembali buka filenya yang versi Word-nya ya. Kita buka, kita tunggu sebentar. Oke, sedang loading. Saya menggunakan Word Office 2019 ya. Jadi ini mempermudah kalian untuk ngekopas gitu ya. Kelihatannya sih mengurangi atau menguras banyak waktu, namun jika kalian sudah mendownloadnya dari pertama, dari awal, terus kalian sudah mengkonversikannya, kalian tinggal kopas aja gitu kan. Jadi mengurangi atau mempercepat waktu kalian lah, membuat efektif gitu. Nah, kita enable editingnya dulu ya. Kita enable, kita blok aja, klik and drag dari yang ini tuh. Kalau tadi kan cuman angkanya aja yang ke blok gitu ya. Kalau ini sama tabel-tabelnya juga. Nah, kita blok, kita CTRL-C, copy atau klik kanan juga bisa. Kita kembali ke Excel. Nah, di sini saya akan memulainya di titik ini ya, B2 ya, karena untuk memperapikan aja gitu. Ya, biar kelihatan rapi. Kita CTRL-V dan akan muncul datanya seperti ini gitu ya. Jadi sudah terurut, kita ketengahkan biar rapi. Lalu kita juga akan merapikan dari Excel-nya nih. Salah satu tips juga dari saya, kalian bisa CTRL-A yaitu untuk mengeblok semuanya. Nah, kalau di sini kalian naruhnya kursornya di luar ini, CTRL-A akan keblok semuanya gitu. Kalau misalnya di dalam, kalau misalnya udah di border, kita border dulu. Border, lalu kita CTRL di sini, maka yang keblok itu semua yang di border atau semua kolom yang berisikan. Di sini kita akan merapikan semuanya, jadi CTRL-nya di luar dari sini, jadi di sini aja atau dimanapun CTRL-A. Habis itu saya akan mengubahkannya di font 12 lalu Times New Roman. Nah, soalnya kenapa? Karena kan kita hanya bisa mengupload file PDF ke dalam LMS ya, jadi kita akan
langsung konversikan aja, nggak usah kopas-kopas dari Excel ke Word gitu terus di save dalam bentuk PDF, nggak usah. Kita bisa langsung melakukannya di Excel ini. Jadi kita langsung aja rapikan penampilan Excel ini di Excelnya langsung gitu ya, pengajian tugasnya ini. Oke, setelah itu kita langsung aja lanjut ke dalam tugasnya. Kita lihat lagi. Yang perlu ditentukan adalah dari distribusi frekuensi dari 45 data ini, kita harus menentukan jumlah data, nilai tertinggi, nilai terendah, range, kelas, panjang interval, dan buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ayo kita mulai aja. Kita coba mulai dari jumlah data. Nah, di sini saya mengerjakan di sini juga boleh, kalian di sini juga boleh. Namun saya ingin sedikit di bawah, soalnya akan saya tambahkan menu lagi di sini yang namanya desimal, dan ini yang sudah nilai bulat ya. Nilai bulat. Kenapa saya bedakan? Soalnya karena bila kita 1,2 walaupun kita dibulatkan ke satu dengan cara mengurangi seperti ini, decrease desimal, saat ditambahkan itu tetap hitungannya itu 1,2 tambah 1,2 jadi 2,4 ya. Nah, sebenarnya bisa tinggal kopas langsung kita dalam bentuknya value gitu ya, tanpa rumus gitu ya, kita bentuknya value. Nah, namun karena ini untuk pengerjaan, jadi kalian kan harus dicek juga nih rumusnya apakah benar-benar menggunakan rumus atau tidak. Jadi kita akan membuat tabelnya seperti berikut gitu. Nah, oke, kita mulai lagi. Kita lanjut lagi, ini dari jumlah data, ini hapus dulu. Oke, jumlah data, lalu di sini kita nilai tertinggi, nilai terendah, lalu ada range, ada kelas, oke, ada panjang, interval, lalu nanti buat tabel distribusinya. Nah, di sini agar kelihatan lebih rapi lagi, kita ubah width-nya itu ke 25 pixel ya. 25 pixel itu agar kelihatan di ujungnya ini kotak ya, jadi serapi gitu ya kelihatannya. Nah, terus buat yang ini karena kita bersatu dengan yang di bawahnya, nah kita juga bisa menariknya gitu agar sesuai. Atau kalian satu tips lagi untuk menyesuaikannya dengan yang di bawahnya, kalian tinggal tunda atau simpan kursor kalian di antara garis ini. Nah, di sini kan kalau kursornya itu berubah jadi bentuk panah ke bawah gitu, di sini plus. Lalu kalau ini ada panah kiri kanan dan garis tengah. Nah, di sini kalian klik 2 kali aja. Nah, maka datanya atau panjang lebar dari kolomnya itu akan menyesuaikan diri. Kalau misalnya ini mau dipindahkan ke kanan juga boleh gitu agar sama rapi. Atau misalnya kalian mau disamakan lebarnya juga sekian gitu kan boleh. Atau bisa juga kalian tetap segini, desimalnya kita pindahkan, kita Ctrl X, kita cut, Ctrl paste. Nah, di sini kita merge and center aja, merge and center. Nah, untuk mempermudah merge and center juga ada satu cara ya, tips dari saya, yaitu kalian tekan terus CTRL atau Ctrl, tekan terus lalu klik and drag tapi dua-dua. Jadi kayak gini, klik and drag kayak gitu ya. Maafin keklik. Kita CTRL tekan terus, klik and drag. Astagfirullah. Klik and drag. Kita klik and drag. Oh ya, klik and drag dulu, CTRL tekan terus, lalu klik and drag lagi, klik and drag lagi, klik and drag lagi, klik and drag lagi, lalu kita pilih Mesh and Center. Dan akan hasilnya seperti ini gitu ya. Kita kepinggirkan dulu ke yang left ya. Lalu pilih desimal. Nah, di sini kita boleh langsung aja ngeborder ya. Kita beri border agar langsung kelihatan. Oke, ini kita perlebar sedikit karena ini nilai bulatnya kelebihan ya. Kita lebar ke 6 atau 70. Kita paskan 70. Nah, ini udah rapi. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya kita mulai dari menghitung jumlah data ya. Jumlah data itu kita menggunakan rumus count ya, sama dengan count lalu kurung buka, kita blok semua data yang ada ya. Berarti yang ini kalian bisa kurung tutup atau langsung enter juga boleh gitu. Nah, hasilnya ada 45. Lalu yang nilai tertinggi kalian juga mungkin udah tahu ya, rumus yang digunakan adalah max, kurung buka, dan kita blok enter. Lalu yang min atau nilai terendah ya, itu bocoran, rumusnya itu min ya, minimal. Lalu kurung buka, kita blok lagi, nah kita enter ya, udah ketemu.
Lalu bagaimana cara kita menentukan range ini ya? Nah, range ini sebenarnya kita bisa menggunakannya secara manual atau langsung gitu ya, kita klik aja dari kolomnya. Nah, soalnya range ini ditentukannya dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi kalian bisa langsung klik aja 84 dikurang 60 gitu ya. Namun bila kalian menggunakannya seperti itu, kalau misalnya datanya berubah, maka rumus yang lainnya juga harus diubah lagi. Maka kita di sini akan menggunakan rumus sebanyak mungkin, sebaik mungkin agar mempermudah bila data yang kita siapkan sekarang ini berubah nantinya gitu. Jadi kita klik sama dengan, ketik sama dengan, lalu kita pilih yang 84 dikurang ya, strip ada di keyboard di sebelah 0, lalu kita pilih yang 60, lalu kita enter. Oke. Setelah enter, kita lihat di kelas. Nah, di kelas ini kita menggunakan rumus yang sedikit rumit. Di kelas ini kita menggunakan rumus yang namanya logaritma. Lognya itu ada yang 3 kali 3, 3,3 dikali log, atau 3,333, ada 3,322. Nah, kita menggunakan yang 3,3 aja yang lebih sederhana gitu ya. Jadi caranya itu kita sama dengan dulu di langsung sebentar ya. Di kelas ya, ini kelas. Kita sama dengan 1 ditambah, kita kurung buka 3,3 ya. Kalau misalnya nih ada yang pakai komanya itu, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma ya. Nah, jadi disesuaikan aja sama Excel kalian gitu. 3,3 kali log. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa aneh, soalnya di dalam modul atau dalam buku manapun tulisannya itu 3,3 log gitu ya, tanpa kali gitu ya. Namun sebenarnya itu dikali 3,3 kali log gitu. Nah, udah dikali log, kita kurung buka value. Kenapa kita memakai value? Nah, harusnya kita lognya itu 3,3 log value dari nilai data atau jumlah data gitu ya, 45. Kita bisa manual 45, tapi sekali lagi kita akan memaksimalkan rumus agar mempermudah pengerjaan ketika data berubah gitu. Nah, jadi value dari 45 sebenarnya bisa langsung juga, namun saya lebih suka kayak gini, soalnya takut data yang di jumlah data ini akan berubah menjadi general gitu. Jadi kita bentuk dulu ke dalam value. Nah, setelah itu kalian bisa enter aja. Dan hasilnya seperti ini gitu ya, akan bentuknya itu 6, sekian gitu. Nah, kita lanjut dulu ke panjang interval, kita jangan ubah dulu yang itu. Di panjang interval ini kita menggunakan rumus yang cukup mudah juga, yaitu sama dengan range dibagi kelas ya, range dibagi kelas. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan rumus aja lebih mudah, range dibagi kelas, dan hasilnya pasti koma lagi ya, atau desimal lagi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyederhanakannya menggunakan decrease desimal di sini hingga habis gitu. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bila kita menjumlahkannya, tetap hitungannya itu adalah bilangan dari desimalnya. Maka dari itu, kita akan blok semua aja semuanya, dan desimalnya kita tambahkan kedua gitu. Atau nah kayak gini. Itu jadi 45,006000 dan ini 6,46, 3,72. Dan dari nilai bulatnya itu dalam frekuensi itu kita membulatkannya itu selalu ke atas sebanyak apapun, misalnya 3,3 biasanya kita membulatkannya ke bawah. Kalau misalnya kita menggunakan decrease desimal pun dibulatkannya itu ke bawah. 3,2 itu malah ke 3 gitu, harusnya ke 4 gitu ya, kita ke 4. Jadi kita bisa mengetik ulang aja di sini. Di sini 45, lalu di sini ada 84, di sini ada 60, di sini ada 24, dan di sini ada, kita bulatkan ke atas gitu. Bulatkan ke atas yaitu ke 7 gitu. Nah, di sini juga kita bulatkan ke 4 gitu, ke atas. Nah, kita rapikan dulu ini di tengah biar lebih enak dilihat. Oke. Nah, dari tugas ini yang seperti kita lihat di Word, nah dari 1 udah, 2 udah, nilai udah, range kelas dan panjang interval sudah. Tinggal kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tabel frekuensi ini sedikit lebih panjang ya pengerjaannya, soalnya kita harus membuat satu tabel dulu baru menggunakannya dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya itu tabel kelas, interval, frekuensi, dan persentase gitu ya. Nah, di sini kita rapikan dulu lagi ke 25 lagi agar lebih terlihat lebih rapi. Nah, di sini kita mulai aja dari kelas, interval, dan di sini intervalnya ada 2.
Sebenarnya sama aja, cuman kita akan menggunakan satu ini untuk rumus dan satu untuk keterangan yang lebih jelas gitu ya. Di sini kita tulis lagi interval, lalu frekuensi, dan presentase. Nah, seperti tadi kita merapikannya dengan cara klik 2 kali di sini. Nah, di sini juga kalian bisa mengaturnya agar lebih rapih lagi. Kita ke 50 aja. Nah, sip. Oke. Kita mulai. Kelasnya ada berapa? Kelasnya bisa kalian lihat di sini, yaitu kelasnya itu 7 ya. Kita menghitung 1 2 3 4 5 7. Nah, itu manual. Sebenarnya kita bisa langsung dengan cara misalnya kita hapus dulu. Kita udah mengisinya kedua atau 2 aja. Kita blok ya. Lalu kita di sini kan kursor bentuknya tambah gede ya, gede gitu ya. Kalau di sini kursornya tambah tapi kecil tuh. Kita klik and drag sampai ada angka kecil, nah itu sampai 7 gitu ya. Nah, sampai 7 kita coba ketengahkan. Oke, interval, cara mengurutkan atau menentukan interval itu dengan cara interval paling pertama itu adalah nilai terkecil atau data terkecil. Nah, nilai terendah nih yang 60. Kalian bisa langsung aja ketik 60, namun seperti yang saya sebut, lagi dan lagi bila kalian mengetiknya secara manual, jika ada data yang berubah maka rumus-rumus yang lainnya juga tidak akan ikut berubah gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus dengan cara sama dengan, lalu kita klik yang nilai terendah dan enter. Nah, interval yang kedua gitu kita menggunakan rumus lagi. Rumusnya itu adalah interval sebelumnya yang 60 ditambah panjang interval. Ditambah panjang interval yaitu 4 kan ya. Nah, dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Soalnya hitungannya seperti ini. 60, 61, 62, 63. Ada 4 kan ya? Nah, 4 itu kayak gini hitungannya tuh. Jadi kita langsung aja pakai rumus seperti biasa sama dengan, lalu ini klik yang ini juga untuk mempermudah pakai rumus gitu. Klik yang ini lalu kita tambah yang ini. Yang panjang interval yang ini ya, jangan yang ini. Nah, 4 lalu dikurang 1 dan enter. Nah, hasilnya itu 63. Lalu yang di sini yang di bawah 60 kita menggunakan rumus lagi juga gitu. Rumusnya itu adalah sama dengan harus ditambah 1 nih, 63 kan 63 nya udah kepake, tinggal 64, lalu yang kanannya disamain lagi sama yang 63 rumusnya. Jadi kayak gini aja tambah 1 gitu. Dan hasilnya 64. Nah, di sini karena kita menggunakan rumus, enaknya itu kita tinggal klik and drag kayak gini ke panah yang plus ini lalu klik and drag. Nah, kalau misalnya hasilnya 1 lalu kita klik rumusnya ini. Kalau ini sih benar. Kalau yang ini, nah kalau misalnya ini ditarik, hasilnya akan ngaco. Hasilnya akan ngaco nih. Sebentar. Nah, hasilnya 63 semua. Kenapa? Soalnya yang rumus yang merah ini kita tidak kunci. Caranya gimana? Kita klik 2 kali aja di sini, klik 2 kali. Lalu yang E18 kita taruh E18 atau blok aja E18-nya. Lalu kita tekan F4 ya untuk memunculkan dolar yang tandanya itu adalah kunci atau mengunci kolom yang kita rumuskan gitu. Kita enter. Oke, yang kiri kenapa nggak dikunci? Soalnya akan mengikuti yang kiri, jadi turun gitu. Sekarang kita coba klik and drag lagi sampai bawah dan hasilnya begitu rapi. Oke, kita ke tengah lagi dan di sini bentuk yang interval kedua itu pakai strip. Jadi 60 sampai 63, 64 sampai 67 ada stripnya. Gimana caranya biar lebih mudah lagi? Kita menggunakan rumus lagi sama dengan yang interval pertama, lalu kita yang dan yang shift 7 ya. Dan lalu kita tanda kutip 2, lalu kita strip atau strip spasi, titik 2 lagi dan lagi. Lalu interval yang kedua, lalu enter. Nah, hasilnya dengan seperti ini. Kita langsung aja klik and drag seperti biasa dan hasilnya akan ada semua. Oke ya. Kita biar lebih mudah untuk dilihatnya, kita border dulu aja. Nah, untuk menentukan frekuensi ini sedikit rumit ya, tidak memakai rumus seperti biasanya. Jadi di sini kita akan memblok semuanya, blok yang bagian frekuensi. Nah, dari frekuensi ini kita klik yang ini ya. Insert function. Kita insert function. Setelah insert function, kalau ini di sini saya pernah menggunakan frekuensi, jadi ada di sini. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa cari aja di statistical, lalu kalian cari frekuensi. Nah, ini ada frekuensi, klik 2 kali atau klik lalu oke. Nah, data array-nya itu yang mana? Data array-nya itu ini yang keseluruhan. Data array, kita klik and drag.
Nah, langsung kira bins array. Bins array itu adalah interval kedua atau interval yang di atas. Nah, yang ini segini. Kita klik and drag lagi. Lalu, nah di sini jangan langsung oke. Kalau misalnya oke, formula resultnya hanya 5 dan yang ditentukan juga hanya satu kolom aja. Nah, gimana caranya langsung menentukan keseluruhannya? Kalian tinggal pencet, tekan Ctrl atau Ctrl, tekan terus, lalu Shift, lalu Enter, dan akan hasil frekuensinya akan ada semua, gitu kan? Lebih mudah lagi. Nah, sekarang kita akan menentukan presentasenya. Cara menentukan presentasinya gimana? Kita harus menentukan dulu jumlah dari frekuensinya dulu nih. Jumlah dari frekuensinya itu sama dengan sum. Kita menggunakan sum ya, bukan sum. Sum, klik and drag dan enter. Nah, hasilnya itu ada 45. Sesuai ya. Datanya itu ada 45 ya. Nih datanya 45, frekuensi 45 berarti benar ya. Iya, rumusnya sudah benar nih. Kita ketengahkan dulu, kita kasih border dulu biar lebih mudah. Tunggu sebentar. Kasih border. Nah, kita akan menentukan persentase. Caranya gimana? Kalian menggunakan rumus lagi sama dengan 5 dibagi 45. Dan seperti yang saya katakan, agar tidak turun rumusnya, yang 45 ini kita kunci dengan cara F4. Nah, F4 lalu ada muncul tanda dolar, itu artinya kalian mengunci rumus yang 45 ini. Kalian bisa menggunakan 45 ini atau 45 yang ini. Nah, kalian tinggal enter aja. Hasilnya seperti ini, jangan risau. Kalian klik and drag dulu sampai bawah, komanya banyak, jangan risau. Oke. Oh, kayaknya ini nggak perlu. Oh, oke, itu perlu. Nah, jangan risau, kita klik blok lagi, klik and drag, lalu kita pilih yang persentase dan hasilnya ada gitu. Keseluruhannya 100% nih kan ada. Oke, sekarang lanjut ke mewarnai. Jadi kita harus membedakan dari setiap frekuensinya gitu warnanya. Biar yang termasuk frekuensi atau yang termasuk kelas 1 itu nilai yang mana aja, kan ini acak-acakan. Sebenarnya kita bisa mensortirnya. Mau tahu cara sortirnya? Nah, kita coba aja, kita copy dulu aja di sheet yang baru. Kalian bisa langsung skip aja sih video yang ini, bagian yang ini. Teman, kalau yang pengen tahu cara sortirnya, caranya seperti ini. Kita cut Ctrl X, lalu pas di bawah. Lalu di sini juga kita cut lagi. Paste, ini cut lagi, lalu paste lagi, dan cut lagi. Ingat ya, ini ada 9 data dari atas ke bawah, kan satu ini kosong, jadi 9. Kita cut lagi, lalu paste di sini, dan kita blok ke semuanya, semua data ya, jangan sampai ke atas banget di sini. Lalu kita pilih sort and filter dan sort dari terbesar ke terkecil misalnya gitu ya, dari terbesar terkecil. Lalu kita tinggal misahin aja, kan ini sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 kita cut, kita paste lagi di sini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kita cut lagi, paste di sini, lalu di sini kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cut lagi, kita paste di sini, dan yang terakhir kita cut lagi dan paste di sini. Nah, sebenarnya nanti warnanya juga akan sesuai gitu, akan rapi. Namun jarang dipakai gitu untuk yang sortir seperti ini. Kalau misalnya untuk manual itu akan lebih susah lagi gitu sortirnya. Jadi kita akan menggunakan, kembali lagi ke sheet pertama yang sudah data dari sananya gitu, yang random gitu ya, di mana-mana datanya ya. Kita tentukan dulu warna dari setiap frekuensinya atau dari setiap kelasnya. Kita tentukan di kelasnya aja. Misalnya yang kelas 1 itu kita tentukan warnanya merah. Lalu kelas 2 itu kuning misalnya. Lalu kelas 3 itu kita tentukan hijau muda. Kelas 4 itu kita tentukan warna biru. Oke, kelas 5 kita tentukan warna orange. Orange dan pink kelihatannya sama ya. Oke, kita cari warna lain, biru tua. Oke, boleh. Kelas 6 kita tentukan warna ungu. Oke, boleh. Lalu kelas 7 kita tentukan warna hijau tua atau apa ya, oranye atau coklat. Nah, kan udah ketahuan ya warnanya. Nah, sekarang kita gimana caranya kalau misalnya kita manual gitu. Nah, yang termasuk 60 sampai 63 tuh mana? Misalnya ketemu, oh ini 60, kita warnain warna apa ya? Warna merah. Kan kayak gitu lama ya pengerjaannya. Jadi caranya gimana? Kita klik and drag atau blok datanya. Kita pilih conditional function atau conditional formatting, highlight cell rules, dan kita pilih yang between. Betweennya itu, nah kita bisa langsung aja blok di sini. Kita pilih yang interval yang ini. Kita menggunakan rumus lagi nih, ya. Yang ini juga klik dan ini ke sini lagi. Nah,
Oh ini masih belum kehapus, kita hapus dulu, lalu pilih yang ini. Nah udah kepilih nih kan ya. Nah kita tentukan warnanya sesuaikan dengan ini. Ini merah ya, berarti kita pilih warnanya yang custom format dan pilih warna yang sama. Kita pilih ke fill, lalu yang merah ini kan ya. Nah kita oke. Udah ke warnanya nih. Nah kita klik OK. Nah ini bloknya jangan kita lepas dulu, kita conditional formatting lagi, highlight lagi, between lagi, terus kita hapus dulu yang ini, hapus dulu, pilih yang 64, hapus dulu, pilih yang 67, kita pilih warnanya custom format, lalu kita pilih warnanya warna kuning. Nah kuning udah ada, kita tinggal OK. Ini masih di blok conditional formatting, highlight, between, dan kita hapus lagi ininya. Udah ini kelas 3, berarti yang ini 68, ini hapus lagi, pilih yang 71, pilih warnanya custom format, fill dengan warna hijau muda. Kita oke lagi dan oke. Conditional formatting again dan between again. Oke, kita hapus lagi. Ini udah masuk ke kelas 4. Oke, ini 78-nya hapus, ini ke 75 dan oke. 72 sampai 75. Ini 72. Oke. 75. Oke, kok sama ya? 72. 72 I6 sama J7 J6 harusnya. Oh kayaknya nggak ada nih yang termasuk ke 72 sampai Oke. Nah seperti yang kalian lihat di sini kita sudah merumuskannya, warnanya masih merah. Nah kita akan merubahnya ke warna biru, ke custom format lagi, ke biru yang ini kan sama tadi. Kita klik OK lagi, udah ketemu. Klik OK lagi, kita jangan hilangkan conditional formatting lagi, highlight, between, dan kita pilih yang tadi udah masuk ke kelas 4 ya, kita langsung kelas 5, kita hapus dulu 76 yang ini. Kalian manual juga boleh sih 76 sampai 74, tapi sekali lagi kalau misalnya datanya berubah, kalian yang ininya tidak akan berubah, jadi harus mengulangi. Nah oke, ini 79, kita pilih custom format dan pilih biru tua yang ini ya. Oke sama. Nah oke, misalnya kalian ini kan, aduh angkanya nggak kelihatan nih kalau yang biru tua. Kalian bisa mengatur juga fontnya, bordernya atau numbernya. Fontnya misalnya apa, kalibrinya gitu ya. Kita misalnya mau di bold dulu, kalau misalnya bordernya gimana, biar membedakan gitu. Kalian bisa juga gitu ya. Oke, misalnya oke. Lanjut lagi ke conditional, highlight, lalu between. Kita hapus lagi, kita sampai yang ungu. Oke, hapus lagi. 83, lalu kita custom format lagi, terus kita pilih yang ungu. Nah sekarang yang terakhir nih, kita oke dulu, conditional formatting, highlight, between, lalu betweennya itu ada yang 84, so ada yang 87. Oke, kita custom, kita pilih yang coklat, tadi yang ini yang coklatnya. Oke, nah hasilnya akan seperti ini gitu. Lalu yang terakhir, gimana cara menentukan tabelnya nih? Yang paling sedikit rumit juga. Rumit gak rumit sih, caranya itu gampangnya itu kita pakai CTRL tadi, CTRL terus klik and drag. Tapi kita klik and drag dulu yang kelas, klik and drag terus kita tekan terus CTRL-nya. Kita pilih yang frekuensi sampai sini, jangan yang jumlah. Lalu yang presentasi klik and drag, ini masih pakai CTRL ya. Klik and drag. Nah, lalu kita masuk ke insert. Oke, tunggu sebentar, sedikit loading. Lalu kita pilih yang recommended chart gitu, lebih mudah lagi tuh. Nah, yang recommended ini sebenarnya yang combo ya, combo atau combine. Nah, yang combo ini ya sebenarnya. Nah, kita recommend aja yang ini. Kita klik OK. Chartnya udah ada nih. Nah, udah sedikit lebih rapih lagi. Kita misalnya samakan dengan yang ini. Nah, kita samakan lagi ke sini. Oke, misalnya chart titelnya kita ubah ke grafik distribusi frekuensi. Nah, misalnya fontnya kalian mau diubah juga, disamakan kayak gini, Times New Roman juga boleh. Yang ini mau diubah juga ke Times New Roman juga boleh. Ya, sebentar, Times New Roman ya. Boleh. Nah, keubah semua. Oke, kalau mau lebih rapih lagi, bisa dirapikan lagi, kita kepinggirkan lagi karena mau cocok. Nah udah cocok, kita ke format, kita kasih garis pinggir yaitu save outline, lalu kita pilih yang hitam.
Nah, jadi kayak gini. Nah, kita masuk ke bagian yang final, yaitu bagaimana cara mengubah file Excel ini. Kita harus ke dalam PDF, kita harus save dulu. Save dulu file ini, kita browse dulu ya, sebentar. Saya akan save-nya dulu di dokumen aja. Ini tugas statistika aja. Statistika. Oke. Kita enter. Nah, gimana nih? Kita harus merapikannya dulu nih. Caranya gimana? Kita masuk ke page layout, kita pilih size-nya itu apa, misalnya 4. Klik aja. Nah, pas diklik, kita akan melihat garis putus-putus nih. Kalau belum kelihatan, kalian zoom aja. Nah, ada garis putus-putus, itu tanda dari page-nya gitu. Itu page 1 tuh sampai situ. Kalian bisa langsung lihat aja kalau misalnya ke page layout. Nah, ini page 1, ini page 2. Kepotong ya, kurang rapi. Kita kembali lagi ke normal. Kita atur orientasinya itu ke landscape. Nah, ke input semua nih. Sampai sini ke input semua. Nah, kita jangan lupa untuk mengisi atau memberikan data kita gitu ya, nama, NIM, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau nambahin, kita klik kanan aja di satu, lalu insert, klik kanan lagi insert. Misalnya kita butuh apa aja, udah cukup belum? Nih, misalnya kita di sini ada nama, lalu ada NIM, ada kampus atau mata kuliah, kampus aja. Nah, di sini kalian bisa aja titik 2 spasi nama saya Nova Fauzan, lalu NIM-nya titik 2 2180109, lalu kampusnya Politeknik LP 3I Bandung. Nah, kita rapiin lagi nih. Kita beri garis 2. Caranya gimana? Oke, kita ke sini yang segitiga ke bawah ya. Kita pilih yang line style, kita pilih yang garis 2. Kita klik and drag nih. Bentuknya kan jadi pensil kayak gini ya. Nah, kita klik and drag. Nah, sampai sini kayaknya cukup. Lalu kita sudahkan aja. Nah, Ctrl Z. Kita rapikan juga ini ke 25. Oke, tunggu sebentar, 25 mana? Nah, rapihkan ya. Tinggal kita save lagi. Kalian kalau misalnya mau nambahin logo LP3I boleh, logo kampus kalian boleh gitu untuk pengerjaannya. Oke, setelah kayak gini kalian tinggal F12 atau save as, bisa save as yang ini, atau bisa F12 lebih mudahnya. F12 nanti akan muncul seperti ini. Tugas statistika tetap aja nggak apa-apa, jangan dirubah. Kita pilih yang PDF nih, save. Stylenya kan Excel workbook. Ini kita klik lalu pilih yang PDF dan kita save. Tunggu sebentar, sedang converting. Oke, nanti akan muncul bentuk PDF-nya. Oke. Nah, udah muncul nih bentuk PDF-nya. Dan hasil ini sudah selesai. Kita sudah rapi ya, ini udah di border. Ini kalau misalnya kelihatannya ada garisnya kok tebal, yang ini kita zoom aja. Soalnya ini kan zoomnya itu bukan 100%. Kalian bisa ubah aja ke 100% dan itu garis yang benarnya gitu. Misalnya masih ada yang tebal, zoom lagi. Nah, sebenarnya garisnya tuh rapi gitu. Karena dari jauh kelihatannya itu menyatu atau terlalu tebal gitu. Sebenarnya rapi. Dan tugas ini bisa kalian langsung aja kirim di LMS bagi Politeknik LP3 Bandung. Di LMS nanti kalian tinggal input aja di sini. Lalu kalian ketik choose filenya apa, lalu judul tugasnya apa, misalnya distribusi frekuensi tugas 6 gitu. Lalu simpan. Ya, mungkin seperti itu proses dari pengerjaan tugas statistika 6 ini. Insya Allah nanti tugas-tugas selanjutnya akan saya buatkan juga videonya bila saya memiliki kesempatan atau memiliki waktu luang, akan saya juga buatkan agar kita bisa belajar bersama, mengisi ilmu bersama. Dan bila ada kesalahan dalam pengerjaan saya juga, kalian bisa langsung saja komen di bawah, membenarkan apa yang salah. Ya, saya juga akan langsung membenarkannya, mendengarkannya, dan saya akan menerapkannya. Kita berbagi informasi aja di bawah, kita diskusi aja gitu ya. Kita kembali ke besar lagi. Oke, jadi materi kali ini atau pembahasan kali ini kita belajar bersama bagaimana caranya mengerjakan tugas 6 statistika gitu ya, yaitu distribusi frekuensi. Nah, dari distribusi frekuensi ini juga saya sudah menjelaskan secara umum dan secara kampus gitu ya. Jadi sebagai anak politeknik kalian bisa mengerjakan dari LMS, ambil soalnya dari situ, kita convert dulu ke PDF, dari PDF ke Word gitu ya. Kesimpulannya seperti itu.
kita menggunakannya kayak gini. Nah, rumus-rumus yoga kalian kalau misalnya soalnya beda, kalian bisa mengambil rumus yang sudah saya gunakan cara pengerjaan saya dan mengimplementasikannya ke dalam tugas yang disesuaikan pada kalian juga. Buat umum, kalian juga bisa menyesuaikannya juga nih. Dari pelajaran yang sudah saya berikan juga, kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang telah saya berikan juga untuk diterapkan kepada distribusi frekuensi lainnya gitu ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Noval Fauzan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.